Baik, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini, pemirsa. Prof. Suparji, apakah kemudian membuat suatu keputusan yang salah yang berhubungan dengan keuangan negara serta-merta berkonsekuensi terhadap pemberian undang-undang atau pengenaan undang-undang tipikor dan juga sanksi pidana, Prof? Ya tentunya tidak seperti itu kan, bahwa harus ada pemenuhan unsur-unsur secara kumulatif kan. Jika mengambil sebuah keputusan yang kemudian akhirnya menimbulkan kerugian misalnya, selama tidak ada unsur melawan hukum, kemudian dia tidak mendapatkan sesuatu, maka tentunya tidak langsung dikriminalisasi. Ya, jadi menurut saya bahwa sekarang ini tidak seperti eranya dulu lagi lah, bagaimana KPK seolah seperti setengah dewa ya, apapun yang dilakukan dibenarkan oleh publik. Tetapi sekarang sudah kritis, hakim sudah progresif, maka bagaimana pemenuhan unsur secara kumulatif dalam konteks pasal 2 maupun pasal 3 itu harus dilakukan secara konkret, secara nyata. Tapi pada sisi yang lain menurut saya bahwa dengan adanya momentum rehabilitasi ini, selain pembelajaran bagi KPK untuk hati-hati dalam proses penegakan hukum, pada sisi yang lain menurut saya juga perlu ada penjelasan. Sebetulnya alasannya apa sebetulnya yang paling mendasar tentang rehabilitasi ini? Apakah kan ada peradilan yang sesat? Apakah ada kesalahan orang? Apakah karena adanya kesalahan penerapan undang-undang atau kesalahan dalam konteks pemenuhan unsur? Karena memang publik sebetulnya menunggu. Selama ini kan yang kita dengarkan kan bahwa mendengarkan aspirasi masyarakat. Ada pertimbangan Mahkamah Agung. Betul. Maka menurut saya supaya lebih jelas, lebih clear tentang bagaimana sebetulnya konstruksi dari rehabilitasi ini sehingga pada akhirnya juga ke depan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan tadi Mas Budi juga mengatakan konsekuensi rehabilitasi antara kan bagaimana pemenuhan unsur ganti ruginya tadi itu kan. Tentunya kan pemulihan, ya, pemulihan nama baik, apakah sebatas dia dilepaskan dari pemidanaan atau ada konsekuensi lain dalam konteks rehabilitasi ini juga menjadi tanggung jawab bagi KPK. Apakah dia akan memulihkan nama baik dalam bentuk yang lain kan itu. Jadi menurut saya bahwa aksi-aksi korporasi ke depan ya jangan sampai mudah dikriminalisasi, tapi pada sisi yang lain bahwa rehabilitasi pun juga tidak terlalu diobral supaya kemudian lebih hati-hati yang ke depan jangan mudah-mudah dikit-dikit rehabilitasi, sedikit-sedikit disodorkan pada presiden. Kasihan juga presiden kan, apalagi kemudian ada tanggung jawab yang lebih besar bagaimana melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, jangan masalah hukum larinya sedikit-sedikit pada presiden gitu. Nah, kalau soal pertimbangan yang jelas Bang Habib nih mungkin yang bisa menjawab. Bang, publik menantikan pertimbangan yang jelasnya justru apa, ini Bang? masukan dari publik ya. Justru ini mengakomodir masukan dari publik. Kita apalagi situasi sekarang ini kan semua serba transparan. Ya, jalannya persidangan mulai pembacaan surat dakwaan, bahkan jauh sebelumnya orang sudah dapat infonya semua dan orang lihat mengikuti pemeriksaan, saksi dan lain sebagainya, sehingga atensi publik yang begitu besar itu kan nggak lahir tiba-tiba, Mbak Ken. Ya, dari proses mereka dengan cerdas mencermati lalu mengambil sikap. Ini orang ini kan juga bukan orang partisan ya. Mbak Ira Puspadewi ini kan bukan orang partisan yang punya basis pendukung tertentu, nggak ada juga gitu kan ya. Tapi karena justru karena situasi itu maka terlihat genuine. Nah, kalau kita ingin menyamakan produk prerogatif presiden dengan putusan pengadilan menurut saya kurang pas. Kalau putusan pengadilan ya produk hukum ini memang harus jelas. Rasio desidensinya, segala macam alasannya, pertimbangan-pertimbangan majelis dan lain sebagainya, pemenuhan unsur, alat bukti dan lain sebagainya harus clear, ya kan ya. Tetapi prerogatif presiden banyak aspeknya, Mbak. Ya, termasuk hak prerogatif presiden ini tidak semestinya juga hanya menjudutkan institusi tertentu. Nggak bisa juga. Oh, yang salah penyidiknya. Oh, yang salah penuntutnya, oh ya salah, enggak gitu juga. Dia bicara secara umum, oke lah, ya kita ngomong semua silahkan. Inilah keputusan kepala negara ya presiden, yaitu memberikan rehabilitasi. Jadi mempertimbangkan banyak aspek. Kurang lebih begitu, aspeknya begitu, banyak aspek begitu. Karena kemudian ya, ini kalau kita digiring, kalau kita digiring hak prerogatif presiden digiring, oh yang salah yang ini segala macam, ya jadi nggak beda dengan produk hukum. Ya kan sama kayak misalnya milih menteri, ya kan ya alasannya macam-macam kan, variabelnya, kemampuan segala macam ini. Tapi kan calon yang memenuhi kualifikasi kan sama. Kok dia yang dipilih calon A? Itulah
definisi sebenarnya dari hak prerogatif gitu kan ya. Karena kemudian begini Bang, mungkin kekhawatirannya jangan sampai publik berikutnya punya standar semu terhadap bagaimana Presiden memberikan rehabilitasi, amnesti, abolisi. Enggak juga. Justru itulah makanya yang melakukan evaluasi itu kita bersama. Ya kan ya. Tadi udah keluar kan dengan genuine sebetulnya dari Pak Yudi, dari Prof ya, bahwasanya perumusan unsur-unsur delik itu harus kita kita rekonstruksi lagi ya kan, apakah menguntungkan diri sendiri jelas ya, tapi menguntungkan orang lain itu seperti apa ya, ini yang harus kita rumuskan lagi, sehingga kalau Pak Yudi malah ekstrim, udahlah cari yang sudah ada menguntungkan dirinya sendiri dulu kan, sehingga itu mengikat yang kayak begitu, nggak akan bisa dibongkar-bongkar lagi, selesai gitu loh. Nah, at the end kan kita ingin pemberantasan korupsi yang efektif, ya kan? Hukum itu kan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Nah, yang paling penting itu kan kemanfaatan. Nah, bicara di area kemanfaatan ini, menurut saya itu tadi sama kayak tadi salah satu dasar keputusan rehabilitasi ini susah untuk dijelaskan secara parsial. Oke, gitu. Bang, tapi ini temponya cukup cepat. Ini bukan kebijakan yang buru-buru kan dari Presiden, karena sebetulnya masih ada proses hukum. Ya, sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Tapi vonisnya kan baru kemarin. Tapi masukan dari masyarakat sudah lama sekali loh. Artinya kan soalnya masih ada proses hukum yang mungkin masih bisa dilewati ya, Prof ya. Iya, enggak juga, enggak harus sudah inkrah. Sedang berproses pun kalau memang sudah diyakini jelas oleh Pak Prabowo, oleh Pak Presiden, oleh Pak Presiden dia bisa dilakukan. Oke, itu spesialnya prerogatif di situ ya. Oke, nah istimewa kan. Istimewa. Oke, Mas Yudi, tadi bicara Prof Suparji juga bicara soal perbedaan KPK dulu dan sekarang. Kalau Mas Yudi juga melihatnya yang sekarang seperti apa yang bisa menjadi bahan evaluasi nih Mas? Karena tadi kembali lagi, gimana sih KPK ini mendefinisikan tindak koruptif sebenarnya dalam ranah pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan atau korporasi? Kalau dari saya Mbak ya, sebenarnya tidak ada bedanya. Ini kan akhirnya ya suasana kebatinan yang berbeda saja. Ya, saat ini tentu harus menjadi evaluasi KPK. Pertama, ya saya berharap teman-teman penyidik, penuntut nggak kena mental gitu kan. Istilahnya kok kami capek-capek misalnya mengungkap kasus ini, kan tiba-tiba kasih rehabilitasi. Saya pikir terus dibuang jauh-jauh pikiran seperti itu. Yang kedua terkait dengan unsur-unsur hukum ya. Tadi saya katakan bahwa perlu ada evaluasi besar-besaran lagi bahwa saat ini ya tidak lagi suasana kebatinan kita bisa untuk ya menaikkan kasus pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 terkait kerugian keuangan negara ketika tidak ada aliran langsung atau kickback gitu kan, ataupun aliran uang dan sebagainya. Itu benar-benar harus kita camkan baik-baik ya. Kemudian yang ketiga, bahwa ternyata saat ini dukungan masyarakat kepada KPK itu sedang dalam titik nadir. Kita tahu bahwa KPK face to face, KPK sebagai penegak hukum kasus korupsi berhadapan dengan terdakwa gitu ya, ada 3, ternyata posisi publik malah di terdakwa. Dan kalau melihat dari drone emprit misalnya 86% gitu kan malah mendukung para terdakwa ini. Ini kan tentu sangat menarik gitu Mbak ya, bahwa ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tadi dikatakan bagaimana perbandingan di masa sebelum saya kan bagaimana dukungan KPK paling kuat itu adalah dari masyarakat. Ketika sekarang mengalami rebound kemudian kembali, ini yang harus dievaluasi oleh KPK, termasuk pimpinan KPK. Sampai saat ini tidak ada yang saya lihat muncul dalam kompers ya kan terkait dengan ini. Akhirnya yang maju itu jubirnya Mas Budi, Bang Asep, ya, deputinya gitu kan. Padahal ini lagi hal yang menarik tadi. Saya katakan bahwa tanpa dukungan publik, istilah KPK itu nothing gitu. Nah sekarang apakah KPK mau meraih kembali dukungan publik dengan apa? Dengan prestasi tadi, move on dari kasus ini, kasus-kasus lain yang menjadi PR. Dan kalau kita melihat ya dari komen-komen masyarakat, itu kan selalu ada sangkut pautnya. Misalnya kasus ini kenapa mereka perhatikan? Karena dibandingkan dengan kasus si A, dibandingkan dengan kasus si B. Kenapa hukum seperti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah sekarang bagi saya inilah saatnya KPK berbenah bahwa asah kembali pisau itu, seperti itu. Oke, kalau ada pembenahan berarti mungkin ada yang keliru. Dampak hukumnya juga seperti apa dengan dikeluarkannya rehabilitasi ini pemirsa? Kami hadirkan jawabannya untuk Anda sesaat lagi.